Kita lanjutkan dengan heuristik ke-8 atau rule of thumb ke-8 ya, tentang distribution of chemicals. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas 7 heuristik ya, yang terkait dengan penanganan reaktan, lalu juga bagaimana kita melakukan separasi dan juga reaksi ya. Sekarang kita akan melihat heuristik ke-8 atau rule of thumb ke-8. Kita lihat untuk kasus reaksi yang reversible ya, atau kesetimbangan. Ya, di sini kita bisa mempertimbangkan ya, untuk reaksi yang reversible atau yang dalam kondisi kesetimbangan gitu ya, kita bisa mengeksekusi gitu ya, atau memisahkan produk dan reaktan gitu ya dalam suatu separation device ya, yang mampu remove produk secepat mungkin gitu ya, dan bisa mendrive gitu, reaksi itu ke arah kiri. Jadi kalau misalkan pada suatu reaksi reversible gitu ya, kalau misalkan kita bisa remove produk gitu ya pada suatu saat tertentu, ini akan mendorong reaksi kesetimbangan atau reaksi reversible tersebut ke arah produk ya, karena produk itu di remove secara kontinu, dan ini bisa meningkatkan gitu ya, konversi dari reaksi tersebut ya. Dan ini suatu unit operasi dia, kalau memungkinkan ini suatu unit reaksi dan separasi itu digabungkan ya, dan ini bisa mengarahkan gitu ya, ke suatu distribusi yang lebih uniform dari suatu produk dan reaktan ya yang kita inginkan. Dan ini contoh suatu produksi atau manufacture ya, dari suatu ethylene acetate gitu ya. Kita bisa mendapatkan gitu ya, mereaksikan atau memisahkan gitu ya, reaktan dan produk itu sekaligus dengan suatu unit reactive distillation ya. Dan di sini kita lihat gitu ya, kalau misalkan kita remove produk secara kontinu gitu ya, ini akan mendorong reaksi reversible atau reaksi kesetimbangan tersebut ke arah kanan ya, atau ke arah produk. Dan ini bisa meningkatkan konversi dari reaksi yang bersangkutan. Ya, dan ini bisa secara efektif gitu ya, bisa kita lakukan dengan suatu unit reactive distillation. Jadi ini suatu unit hybrid gitu ya, yang menggabungkan unit reaktor dengan unit distilasi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi suatu unit reactive distillation itu terdiri dari suatu unit yang merupakan bagian reaction zone gitu ya, yang di atasnya merupakan reaksi bagian dari separasi ya, atau rectifying, sedangkan yang di bawah itu yang stripping ya. Dan ini suatu unit terintegrasi ya, antara unit pemisahan distilasi dan suatu unit reaktor. Dan tentunya jenis-jenis reaksi yang dapat dilangsungkan dalam suatu reactive distillation yaitu reaksi yang kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan, atau reaksi reversible ya, di mana suatu produk itu bisa dimungkinkan untuk di remove secara simultan gitu ya, pada saat dia terbentuk pada reaksi yang ada. Oke, kita bergerak ke heuristik yang ke-9 tentang separasi gitu ya. Kita memisahkan gitu, liquid mixture gitu ya, itu dengan menggunakan distilasi ya, distilasi atau stripping tower gitu ya, atau dengan liquid extractor gitu ya, atau dibandingkan dengan operasi-operasi yang sejenis. Jadi kalau misal kita punya di sini suatu reaktor ya, ini mereaksikan feed menjadi produk ya, produk itu berupa liquid gitu ya. Liquid ini perlu dipisahkan gitu ya, karena liquid itu mengandung produk gitu ya. Dan ini sebaiknya kalau misalkan produknya itu dominan berupa liquid atau cairan, kita pisahkan dengan menggunakan distilasi atau stripping tower gitu ya, atau dengan liquid ekstraktor ya, dibandingkan dengan proses pemisahan lainnya. Dan di liquid separation system ini kita bisa memisahkan antara produk utama gitu ya, dengan liquid yang kita kembalikan lagi ke reaktor gitu ya. Ya, mungkin berupa reaktan yang masih ada gitu ya. Kita bisa recycle ya dari unit liquid separation system tersebut, kembalikan ke dalam sistem reaktor untuk direaksikan kembali ya, untuk meningkatkan konversi
reaksi yang terjadi. Jadi liquid separation systemnya ini kita pilih dari distilasi dia, enhanced distillation, stripping tower, liquid extraction ya, dan sebagainya. Jadi itu heuristik ke-9 ya. Kalau misalnya kita punya campuran liquid gitu ya, kita menggunakan terutama harus coba dulu dengan distilasi ya, atau dengan ekstraksi dibandingkan dengan proses pemisahan yang lain, dibandingkan misalkan dengan membrane atau dengan operasi pemisahan lainnya. Lalu heuristik ke-10 atau rule of thumb ke-10 ya, dan terkait dengan pemisahan, kita coba untuk mengkondensasikan vapor mixtures itu dengan menggunakan cooling water. Nah, setelah itu baru kita gunakan heuristik ke-9 ya, kita pisahkan dengan distilasi atau dengan ekstraksi gitu ya. Jadi ini dari buku Douglas kita dapatkan referensi ya. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu reaktor sistem ini mereaksikan feed gitu ya, atau reaktan, ini menghasilkan produk berupa vapor gitu ya. Ini kita dinginkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita kondensasikan vapor mixture tersebut dengan cooling water ya. Dan setelah itu kita pisahkan fasanya, karena mungkin saja ada bagian fasa yang masih berupa uap atau vapor dan berupa liquid. Dan ini kita split phase split, yang ke atas berupa vapor kita masukkan ke dalam vapor recovery system, dan ini menjadi produk sebagian, atau sebagian ada yang di purge atau yang di recycle ya. Lalu yang di bagian liquid ini masuk ke liquid separation system gitu ya, dan ini bisa kita pisahkan di atas liquid recycle atau di purging gitu ya, atau yang terutama kita dapatkan sebagai produk yang berupa liquid ya. Selain itu dari unit vapor recovery system juga dia itu mungkin saja ada liquid yang bisa diperoleh ya, dan itu dikembalikan ke dalam liquid separation system. Jadi sini kita coba ya, sebelumnya kita harus mendinginkan gitu ya produk dari reaktor gitu ya, dengan menggunakan cooling water ya. Dan ini cooling water itu keluarannya sekitar sampai 35 derajat Celcius ya, keluaran dari unit pendinginan dengan menggunakan cooling water tersebut. Dan untuk vapor recovery system gitu ya, kita coba pertimbangkan gitu ya, beberapa jenis pemisahan yang mungkin bisa dilakukan ya, seperti partial condensation, cryogenic distillation, absorption ya, absorpsi, adsorpsi ini dengan menggunakan adsorben gitu ya, seperti karbon aktif, membrane separation dan sebagainya ya, itu untuk yang vapor recovery system. Dan untuk yang liquid ini seperti yang di heuristik nomor 9 gitu ya, kita pilih dari distillation, enhanced distillation, stripping tower, liquid extraction, seperti yang kita bahas tadi di heuristik nomor 9. Lalu kita masuk ke heuristik ke-11 gitu ya, kita pisahkan vapor mixtures gitu ya, dengan menggunakan partial condenser atau cryogenic distillation, absorption tower gitu ya, adsorber, atau dengan membrane devices ya. Ini skematiknya dari buku Douglas gitu ya. Ini berupa reaktor gitu ya, dia mereaksikan feed. Ini ada produk yang berupa liquid gitu ya. Ini kita treat di liquid separation system, ini akan menjadi produk, terutama sebagian besar menjadi produk. Lalu ini yang produk yang berupa vapor tadi kita dinginkan lagi ya, seperti di heuristik yang sebelumnya dengan menggunakan cooling water, sehingga nanti kita dapatkan dua fasa. Dan ini di dalam phase split kita dapatkan antara fasa uap, fasa vapor dengan fasa liquid. Fasa liquid kita masukkan kembali ke liquid separation system. Sedangkan di vapor gitu ya, kita masukkan ke vapor recovery system gitu ya. Ini sebagian kita dapatkan sebagai produk, sebagian kita recycle gitu ya gasnya, dan sebagian kita purging gitu ya. Lalu ini pun di bagian liquid separation system gitu ya, itu ada yang bagian liquid yang kita recycle, kembalikan ke dalam reaktor untuk direaksikan kembali. Lalu sebagian besar itu kita recovery sebagai produk utama yang nanti akan mengalami proses selanjutnya ya. Jadi ini produknya itu bisa berupa fasanya vapor atau uap, dan yang berupa
fase liquid atau cairan. Jadi ini mengkombinasikan dua flow sheet yang tadi kita bahas. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang heat transfer dalam reaktor ya. Jadi meskipun heat transfer itu nanti akan dibahas gitu ya dalam materi selanjutnya setelah UTS itu tentang heat and power integration. Jadi kita sekarang lihat sedikit ya tentang heat transfer dalam reaktor, terutama untuk ini karena akan mempengaruhi distribusi dari chemicals yang ada gitu ya, atau distribusi produk dan reaktan yang terbentuk. Kita lihat untuk reaksi eksotermik yang melepaskan panas gitu ya. Untuk meremove panas dari suatu reaksi eksotermik gitu ya, kita pertimbangkan dengan menggunakan ekses reaktan atau suatu unit yang bisa mengencerkan atau cold shoots gitu ya. Ini akan mempengaruhi distribusi dari chemicals dan ini harus dilibatkan gitu ya seawal mungkin dalam proses tahap proses sintesis, yaitu heuristik ke-21. Untuk reaksi yang tidak terlalu isotermik gitu ya, kita mensirkulasi gitu ya reaktor, mensirkulasi reaktor fluid gitu ya, dengan menggunakan external cooler atau menggunakan jacket vessel atau cooling coil gitu ya. Kita juga bisa mempertimbangkan itu menggunakan intercooler ya. Dan ini di heuristik ke-21 untuk meremove atau menangani gitu ya satu kasus reaksi eksotermik yang sangat ekstrim gitu ya. Kita bisa mengconsider dan menggunakan ini contohnya yang A menggunakan ekses reaktan gitu ya. Yang A ya. Jadi ini A dan B gitu ya. Ini kita setelah menseparasi dia produk, ini B-nya kita kembalikan ke reaktor karena B-nya ini diset dalam kondisi yang ekses ya. Jadi ini salah satu upaya untuk menangani atau meremove gitu ya panas dari yang dihasilkan oleh reaksi yang sangat eksotermis ya. Jadi di sini B-nya direaksikan secara berlebih dibandingkan terhadap A. Atau bisa juga kita menggunakan seperti skematik B ya, kita menggunakan inert diluent. Jadi di sini kita campurkan S gitu ya, suatu komponen yang inert, sehingga nanti secara keseluruhan ini akan berpengaruh terhadap panas yang akan dilepaskan ya dari reaktor tersebut. Jadi di sini produknya akan diseparasi, tentunya inert diluent ini akan diresirkulasi masuk ke dalam reaktor. Lalu yang skematik yang ketiga itu berupa penggunaan cold shoots gitu ya. Jadi setiap kita tambahkan ya suatu penambahan untuk cold feed gitu ya, berupa B pada setiap unit. Jadi ini kita bisa dapatkan dalam skematik seperti ini. Yang pertama itu excess reaktan, ini yang B itu inert diluent, dan yang ketiga ini cold shoots. Dan untuk heuristik ke-22 ini untuk menangani suatu reaksi eksotermis yang tidak terlalu ekstrim gitu ya, kita menggunakan mensirkulasi reaktor fluid dengan menggunakan external cooler ya, atau jacket vessel atau cooling coil. Tapi juga bisa kita pertimbangkan menggunakan intercooler. Jadi seperti ini ya, kita menggunakan external cooler. Lalu untuk heat transfer dalam reaktor yang selanjutnya kita bisa pertimbangkan itu menggunakan TV addition untuk contohnya ya untuk amoniak sintesis gitu ya. Jadi kita gunakan di sini suatu multi-tube reaktor gitu ya, multi-tube reaktor. Jadi di sini pertimbangan untuk menggunakan multi-tube yaitu kita bisa membuat ya, distribusi temperatur ya dalam reaktor itu menjadi lebih homogen dan uniform ya dibandingkan jika kita menggunakan suatu unit single gitu ya, fixed bed reactor. Karena biasanya kalau misalnya kita gunakan suatu single bed yang bed reactor untuk melangsungkan reaksi yang sangat eksotermis, ya nanti kita akan dapatkan hotspot ya, jadi suatu daerah di mana di bagian tersebut temperaturnya yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan yang lain, dan ini akan menyebabkan gitu ya distribusi temperatur yang tidak uniform dan bisa mengakibatkan kerusakan atau ketidakaktifan dari katalis secara lebih cepat ya. Karena itu
contohnya desain untuk NH3 ya, untuk contoh kasus ini kita langsungkan dalam suatu multi tube reaktor ya. Jadi ini dalam cup-cup yang lebih kecil dan ini masing-masing diisi oleh katalis sebagai fixed bed. Dan ini akan buat gitu ya, distribusi temperatur itu akan lebih uniform dan lebih terjaga ya dibandingkan jika kita menggunakan satu single bed katalis reaktor untuk NH3. Endothermic reactor tidak di-treat dengan cara yang sama gitu ya. Jadi untuk heuristik 23 ini untuk mengontrol temperatur yang sangat untuk mengontrol temperatur dari suatu reaksi yang sangat endotermik, kita gunakan pertimbangkan menggunakan excess reactant, interdiluent atau hot shoot ya. Kalau dalam exothermic itu cold, di sini ya umpan dingin, kita di sini gunakan umpan panas ya karena reaksinya membutuhkan panas dari luar atau energi dari luar. Dan ini akan mempengaruhi distribusi dari chemicals atau distribusi dari produk dan reaktan yang kita peroleh ya, dan ini harus kita pertimbangkan seawal mungkin dalam proses sintesis yang kita buat. Untuk class endothermic heats of reaction ya, kita sama, kita menggunakan reactor fluid pada suatu external heater atau menggunakan jacket vessel atau heating coil ya. Juga pertimbangkan untuk menggunakan interheater. Jadi seperti ini. Oke, heuristik yang selanjutnya itu terkait dengan pumping dan compression gitu ya. Untuk increase gitu, pressure dari suatu umpan gitu ya, suatu aliran, kita pertimbangkan memompa cairan ya dibandingkan mengkompres gas gitu ya. Karena itu kita kondensasikan dulu uap gitu ya, sejauh gitu ya. Refrigeration itu atau unit refrigerasi itu tidak dibutuhkan sebelum pemompaan yang kita lakukan. Jadi kita perlu garis bawahi lebih efisien untuk memompa liquid dibandingkan untuk mengkompresikan gas. Jadi selalu lebih diutamakan gitu ya, kita mengkondensasikan vapor gitu ya, lalu memompanya, lalu kita menguapkannya lagi gitu ya. Exception ya, pengecualian jika kondensasinya itu memerlukan unit refrigerasi, itu kasus yang lain. Oke, jadi summary dari desain heuristik yang kita bahas hari ini, ya, kita bisa minimal mengerti ya kepentingan atau keperluan untuk menyeleksi ya, reaction path ya, yang tidak mengandung toxic dan unit yang tidak mengandung chemicals yang toksik atau berbahaya ya, atau mereduksi ya dengan mempersingkat residence time gitu, dalam proses unik. Dan kita hindari dia jangan menyimpan komponen yang hazardous itu dalam jumlah yang besar. Lalu kita mendistribusikan chemicals dalam proses flow sheet gitu ya. Kita pertimbangkan adanya kehadiran inner species, purging gitu ya, secepat mungkin untuk mencapai selektivitas yang besar terhadap suatu produk yang kita inginkan. Dan kita terapkan heuristik-heuristik yang ada dalam menyeleksi separation proses untuk memisahkan liquid, vapor, dan campuran vapor liquid yang ada. Dan kita mendistribusikan chemicals, produk dan reaktan untuk meremove exothermic heats of reaction. Dan kita mempertimbangkan kelebihan menggunakan pompa untuk liquid dibandingkan mengkompres uap.